Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wattiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pertemuan sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekhina Shalih Fauzan hafizallahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan masalah yang ke-24. Antum bisa lihat di situ terjemahannya. Masalah 24. Berkata muallif rahimahullahu taala, zuhduhum fil haqqi idza kana alaihi du'afa. Permasalahan ke-24 yaitu permasalahan jahiliyah, di mana orang-orang musyrikin mereka jika kebenaran dibawa oleh orang-orang lemah, oleh orang-orang yang tertindas, orang yang hina, maka mereka tidak memperdulikan kebenaran tersebut. Ya. Jadi apabila orang-orang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah membawa kebenaran, maka mereka otomatis apa? Menolak kebenaran tersebut. Jadi enggak melihat lagi siapa yang membawanya. Tolak ukur mereka apa? Dunia, popularitas, kekayaan, pangkat, jabatan. Ini yang menjadi barometer bagi kebenaran. Ya, barometer mereka dikatakan benar, ini orang-orang jahiliyah
apabila kebenaran dibawa oleh siapa? Orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang beruang, orang-orang yang memiliki kedudukan, pangkat, jabatan. Makanya di sini Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan, tarkut dukhul fil haqqi idza sabaqahum ilaihi du'afa. Mereka meninggalkan kebenaran apabila orang-orang lemah, orang-orang miskin mendahului mereka. Takabburon wa anafatan. Ini sebabnya dua. Karena mereka sombong dan gengsi. Ini dua ilahnya. Jadi orang-orang jahiliyah, kebiasaan jahiliyah ini, kalau ada pada kita, kalau antum lihat seseorang menolak kebenaran karena sebab sombong atau karena sebab gengsi dia, yang membawa kebenaran adalah orang-orang yang miskin atau orang-orang yang hina, maka ada penyakit jahiliyah pada dirinya. Antum paham gak di sini? Ada nggak di antara kita? Ada, ya kan? Perbuatan tersebut Allah tidak memujinya, Allah malah mencelanya. Allah mencela perbuatan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-52. Allah katakan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, kata Allah. Jangan engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang menyeru Rabbmu di pagi hari dan di petang hari. Yuriduna wajhah, yang dimana mereka menginginkan apa? Wajahnya Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadapmu. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, maka engkau mengusir mereka dan engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada siapa? Rasulullah. Rasul saja, seorang nabi, seorang rasul yang Allah muliakan, yang Allah tinggikan derajatnya, ini dilarang untuk apa? Mengusir orang-orang yang mereka menginginkan kebenaran, yang mereka menyeru kepada Rabb-Nya di pagi hari dan di petang hari. Jadi kalau ada orang yang bilang Muhammad itu cinta ketenaran, Muhammad itu cinta orang-orang kaya, dalilnya apa? Kata mereka apa? Surat Abasa. Antum paham gak? Surat Abasa. Allah katakan, kata mereka, abasa wa tawalla. Engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling darinya. Jadi kata mereka ini mengeluarkan subhat. Muhammad lebih memilih siapa? Para pembesar Quraisy daripada orang-orang yang miskin. Jadi Muhammad ini kata mereka apa? Bermuka masam dan mengusir siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Padahal apa? Padahal kalau kita mengetahui hakikat yang sebenarnya, para sahabat pengikutnya Rasulullah SAW yang paling banyak siapa? Apakah orang kaya atau orang miskin? Orang-orang miskin semuanya mereka. Kalau seandainya Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang menginginkan kekayaan, menginginkan harta, pangkat, jabatan,
maka sudah pasti sudah didapat oleh Rasul. Tapi Rasul tidak mau. Bahkan orang-orang kafir mereka mengabadikan di dalam orang yang paling berpengaruh, 100 orang paling berpengaruh, nomor 1 siapa? Rasulullah Muhammad, ya kan? Karena dia sudah diberikan apa? Kekuasaan, ya, jabatan, pangkat, kekayaan, tapi ditolak oleh beliau sallallahu alaihi wassalam. Jadi ayat yang kita bacakan tadi pada Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-52, ini peringatan Allah kepada siapa saja yang menolak, mengusir orang-orang yang menginginkan kebenaran hanya karena dunia. Ini nasihat buat kita juga. Antum kalau misalkan nanti ada yang bertanya sama antum di masjid, Pak, mohon maaf Pak, sholat sunnah yang benar bagaimana misalnya? Antum lihat, wah kayaknya ini orangnya kismin ini, orang yang gak berduit. Antum gak jawab dengan semaksimal mungkin. Tapi giliran orang yang antum lihat baru keluar dari mobil Mercy, antum langsung, wah begini Pak. Antum jawabnya dengan retorika antum yang paling baik, paling indah. Ada nggak seperti itu, orang seperti itu? Banyak ya. Dia ngelihat dulu. Kalau dilihat sama dia ada menguntungkan buat dia baru. Tapi kalau nggak menguntungkan buat dia, setelannya begini nih, sarungan, ya, sarungan pakai kaos, kagak jelas. Jawabnya sekenanya. Nggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Nah, ini kan buat dai Ustaz, enggak. Kita ini dai semuanya. Antum juga dai. Dai ini adalah apa? Orang yang menyeru. Bukan ustadz, bukan. Seorang dai adalah orang yang menyeru kepada jalan Allah. Taib. Maka dijelaskan oleh Syekh hafizallahu taala, beliau mengatakan ahlul jahiliyati yarfudunal haqqa idza kana alaihi du'afa. Orang-orang jahiliyah mereka menolak kebenaran apabila yang datang membawa kebenaran adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina dari manusia. Walihadza qalu, oleh karena itu mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-53, ayat setelahnya, ahaula'i minallahi alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah, kata mereka, di antara kita yang diberikan anugerah oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka sombong. Kok bisa mereka yang didahulukan? Kok bisa orang-orang yang hina ini, orang-orang yang kismin, orang-orang yang tidak memiliki pangkat jabatan ini dimuliakan? Padahal kita ini, kata mereka apa? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan. Makanya Syekh mengatakan apa? Laisu aula bil jannati minna. Mereka tidak lebih utama untuk masuk surga daripada kami. Sombong gak mereka? Mereka sombong dengan mengatakan seperti itu. Jadi mereka katakan mereka ini orang-orang yang membawa kebenaran, yang miskin, ini tidak layak masuk surga lebih dulu daripada kami. Nahnu aqdamu minhum, kami lebih utama daripada mereka. Wa asrafu minhum, dan kami lebih mulia daripada mereka. Haula'i du'afa, mereka adalah orang-orang yang lemah. Malahum qimatun wala miqdarun fil mujtama', mereka tidak memiliki apa? Kedudukan. Mereka tidak memiliki apa? Harga di masyarakat secara umum. Ya. Jadi tadi apa?
Ilahnya apa? Sebabnya apa mereka menolak kebenaran? Karena sombong dan gengsi. Jadi kalau ada pada kita misalnya, siapapun ini, gak mesti yang lain kita. Kalau antum menolak kebenaran yang datang kepada antum, yang membawa kebenarannya itu orang miskin, orang-orang yang antum merasa hina, tapi dia membawa kebenaran, kemudian antum tolak karena antum sombong dan gengsi, maka ada sifat jahiliyah pada diri antum. Antum paham nggak di sini? Paham ya? Siapapun kalau yang membawa kebenaran itu, walaupun anak kecil, walaupun orang yang begajulan misalnya, preman tobat, antum ngerti kan? Tatoan badannya, tobat dia, tobat dia. Terus dia masuk ke masjid, ngelihat antum duduk tidak sholat tahiyatul masjid, ngerti nggak? Ngelihat antum, loh, kok ini orang nggak sholat tahiyatul masjid? Padahal apa kata Rasul? Apabila datang di antara kalian masuk ke dalam masjid, kemudian tidak sholat tahiyatul masjid, maka janganlah dia duduk di masjid tersebut. Kemudian ditegur, Mas, maaf Mas, kok tadi saya lihat Mas langsung duduk? Oh enggak apa-apa ini kan sunnah katanya, enggak masalah katanya. Maaf Mas, bukankah Rasul mengatakan seperti ini, kata dia. Dia menjelaskan pakai dalil. Terus antum ngelihat, ini orang kayaknya baru hijrah nih, paham gak antum? Udahlah Mas, belajar dulu aja, nanti baru ngomong sama saya. Ada nggak kira-kira gitu? Ada nggak? Ada kan? Ada. Jenggotan dia, ada kan? Banyak. Di atas mata kaki celananya dia. Ngaku salafi dia. Tapi ketika ditegur oleh orang yang merasa ilmunya lebih rendah dari dia, apa kata dia? Kan dilihat dulu sama dia yang ngomong, ya kan? Maaf Mas, belajar di mana Mas? Belajar lagi dulu deh Mas, nanti baru ngomong sama saya. Ya Allah, ini penghinaan terhadap Islam, nggak boleh seperti ini. Dan kalau ada seperti itu berarti apa? Ada sifat jahiliyah di dalam diri kita secara tidak langsung. Taib. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, membantah mereka di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-53? Pada akhir ayat tersebut Allah katakan apa? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang paling bersyukur? Jadi Allah lebih tahu, lebih paham daripada kita, daripada orang-orang yang bersyukur. Karena ini kebanyakan dari kita, mohon maaf banget, ini kebanyakan kita ini semuanya, kalau ngelihat orang nilainya dari apa? Harta dulu kan? Bener gak? Antum kira-kira mau gak berteman sama orang miskin? Jujur aja, mau gak kira-kira? Mau gak antum berteman sama orang miskin? Mau gak? Antum bilang, kagak ada pemanfaatnya gua. Bener gak? Kagak ada manfaatnya sama sekali, iya kan? Iya, makanya ini diantaranya nasihat wasiat Ustadz Yazid rahimahullahu taala. Ya, ketika Ustadz Badrul Salam hafizahullahu taala, beliau kajian di kalangan artis kan, pernah kan? Kemudian ditegur oleh beliau, oleh Ustadz Yazid, agar tidak membuat circle eksklusif. Karena nanti kalau udah buat circle eksklusif, orang-orang miskin yang mau ngaji kira-kira bisa nggak? Anak tanya sama antum. Malu mereka yang bawa semua Pajero semua, Alphard, Pajero, bener kan?
Mereka malu sendiri, minder. Apa kata para ulama? Al-ilmu apa? Yu'ta alaihi wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang ilmu itu. Kalau kita kan beda. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Hayakumullah. Makanya Masya Allah, tabarakallah, ana ingat sekali dengan Ustadz Hakim ya, bin Amir Abdad. Beliau itu tidak pernah mau diundang untuk kajian-kajian di masjid-masjid yang lain. Beliau punya majlis di Krukut sampai sekarang, Sahih Bukhari. Kalau beliau mau, beliau orang yang paling ekstra sibuk, benar nggak? Ekstra sibuk daripada ustadz-ustadz yang lainnya. Kalau beliau mau. Begitu pula Ustadz Yazid rahimahullah taala. Jarang sekali. Ketika mau diundang di Masjid At-Taqwa, Ustadz Yazid dan Ustadz Hakim, apa kata jawaban Ustadz Hakim? Masih banyak para dai di Bekasi, Rawalumbu yang lebih dari anak, kata beliau. Tuh jawabannya beliau ya. Rahimahullah wa hafizahullah taala. Kalau kita aduh, Allahu akbar. Fitnah dunia, benar nggak? Dan rasanya kita juga gitu, sama. Kita ngelihat orang itu, wah ini kayaknya bisa nih dideketin ini, bisa menghasilkan ini, ya kan? Wah ini nggak bisa nih, nggak bisa nih. Beginilah jauh kita dibanding para sahabat. Makanya apa kata Syekh, Fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal din illa liman ahabba, kata Syekh. Allah Subhanahu wa taala tidaklah beliau memberikan agama Islam, agama yang hak ini, kecuali siapa yang Allah cintai. Antum pegang itu. Allah tidak akan pernah memberikan pemahaman agama yang benar kecuali siapa yang Allah cintai baginya. Makanya Allah katakan apa dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah faqihkan dia. Wa ammad dunya, kata Syekh, fayu'tiha liman yasha man ahbabahu min ahbabihi wa min a'daihi. Adapun dunia, Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dari hamba Allah yang Allah cintai dan dari musuh-musuh Allah, semuanya. Dalilnya apa? Antum catat dalilnya. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Di dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Wa ammad din fala yu'tihi illa man yuhib. Adapun agama tidaklah Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai saja. Ini hujahnya. Jadi bersyukurlah kita, bersyukurlah antum yang Allah kasih kesempatan antum untuk bermajlis. Pelajaran akidah adalah pelajaran yang paling baik. Tauhid, akidah, pelajaran yang paling baik. Ya, antum jangan ngelihat yang lain, lihat diri antum. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan antum kan untuk belajar pemahaman, ya kan? Jadi nanti antum kedepannya setelah kajian ini antum tidak menilai orang dari apa? Covernya, ya kan? Dari mana tapi antum menilai? Dari hatinya. Taib. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat
ayat ke-13 Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, agar kalian apa? Saling mengenal di antara kalian. Apa kata Allah di akhir ayat tersebut? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa? Orang yang paling bertakwa, kata Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang maha mengetahui lagi maha memberikan berita. Taib. Jadi nanti setelah ini timbangan antum mi'yar dalam menilai seseorang itu jangan dari segi hartanya, jangan dari pangkat jabatannya, tapi apa? Keimanannya. Antum jadikan teman yang soleh itu selama dia baik, selama dia soleh, selama dia beriman kepada Allah, walaupun dia orang yang miskin, tanda kutip orang yang kekurangan harta, maka berhak layak antum jadikan sebagai teman sejati. Taib. Ya. Jangan kebalikan. Banyak di antara kita ini risih. Kalau kita bermajlis ilmi, sebelah antum misalnya bermajlis ilmi, misalnya antum lagi majlis ilmi menghadiri kajian siapa? Kajian Ustadz siapa? Ustadz Khalid Basalam misalnya, di masjid besar, masjid di mana masjid besar misalnya. Kemudian antum sebelah antum ada orang kismin, pakaiannya ya emang kismin, dia orang miskin, pakai sarung dia, tapi dia bawa buku catatan, nyatet dia. Antum lihat gini, habis kajian ana rasa antum gak mau kenalan sama dia, bener gak? Yakin ana, hakul yakin. Tapi kalau antum lihat dia bawa iPhone 17 di depannya itu, pakai tab, iPad, pensil, nulis dia, antum melihat gini, wah ini kayaknya boleh nih, insya Allah narasa antum kenalan sama dia nanti setelah kajian. Bener gak kira-kira? Bener apa bener? Hah? Bener gak? Bener gak kira-kira antum? Lumayan nih, buat apa? Koneksi, ya kan? Buat koneksi kan, nambah temen. Tapi giliran yang miskin enggak antum? Kenapa kayak gitu kita? Kenapa kayak gitu kita? Kenapa kayak gitu kita? Ayo, kenapa? Maka secara tidak langsung otomatis sifat jaliyah ada pada diri kita, tanpa disadari oleh kita. Taib. Padahal orang-orang yang hobinya suka menampakkan kesombongan, gengsi, kekayaan, harta, jabatan, dia nggak mau ngaji kalau nggak pakai circle-nya. Dia nggak mau ngaji kalau bukan circle-nya. Pokoknya dia harus ngaji sama kelompok dia, circle-nya dia, golongan dia. Maka sama seperti orang-orang jahiliyah yang Allah tidak suka terhadap mereka dari apa yang mereka kerjakan, ya. Penting buat antum nih, antum catat, fala yastadillu bi zahratid dunya, maka tidak diperbolehkan berdalil, berhujjah dengan dunia, ala karamati ahliha indallah,
yaitu tentang kemuliaan seseorang itu di sisi Allah. Jangan pernah antum menilai orang itu dari hartanya. Kalau dia mulia di sisi Allah, bukan seperti itu. Wa innama yastadillu bi karamatil abdi 'ala Allahi idza kana 'ala amalin salihin. Akan tetapi wajib bagi kita apa? Berhujjah dengan kemuliaan seseorang itu dilihat dari apa? Amal solehnya, bukan dari harta, jabatan, pangkat dan kedudukan yang ada padanya. Sama saja dia seorang yang kaya atau seorang yang miskin, maka lebih mulia lagi kalau dia orang yang kaya, kemudian dia orang yang tawadu, orang yang zuhud. Masya Allah, ya, Masya Allah, orang kaya, tawadu, orang yang zuhud. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Mudah-mudahan antum semua termasuk ya. Amin. Ya. Habis ini insya Allah nanti naik antum. Amin lah, benar nggak? Aminin aja, Masya Allah. Diaminkan malaikat nanti ya. Pas kebetulan mungkin bulan-bulan depan antum naik semua berlima ini. Yang keenam ikut, yang keenam bilang, loh kok antum naik? Ana diaminin sama malaikat waktu kajian Ustaz Yusuf. Waduh, ana nggak hadir. Ya, mungkin nggak kira gitu. Mungkin, gak ada yang nggak mungkin itu, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Hayakumullah. Taib, jam berapa azan? Hah? 2 menit lagi? 6 menit lagi? Taib, kita buka tanya jawab, silakan. 6 menit lagi? Taib, ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan bab yang ke-25. Allahu a'lam, silakan. Iya. Iya. Taib. Bagaimana dengan pembahasan sekarang ini Ustadz? Mencari istri, kata Rasul ada berapa? 4 kan? Apa yang pertama? Tunkahul mar'ah li arba'in, kata Rasul. Wanita dinikahi dengan 4. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Kemudian yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga, wali nasabiha, karena nasabnya. Yang keempat apa? Wali diniha, karena agamanya. Tapi ingat sama antum ini, akhirnya kata Rasul apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang keempat ini, maka engkau akan selamat. Taribat yadak itu apa artinya? Engkau akan memegang ya dengan penuh. Jadi kalau antum pilih istri, mohon maaf ini, kalau antum pilih pertama itu kecantikannya ini pertama ini, ya, kemudian datang wanita solehah, mukanya mohon maaf banget ini, mohon maaf yang antum tolak kemarin sebelum istri antum yang pertama ini, yang sekarang mukanya ternyata nggak sesuai dengan standar antum, terus antum tolak bilang, aduh maaf ya saya istikhoro dulu. Ada nggak kayak gitu? Hah? Ada nggak kayak gitu? Kalau antum mau cari standar itu antum bilang yang ana cari yang paling pertama adalah apa? Cantik. Udah, nggak masalah antum. Dosa nggak antum? Enggak. Tapi kalau antum cari standar antum bilangnya soleha ke orang-orang, yang penting mana soleha? Yang bener antum soleha? Iya, anak mau istri yang soleha. Datang yang soleha bener, tapi nggak sesuai. Antum tolak, mohon maaf kayaknya anak belum mau nikah dulu deh, anak mau sikhoro dulu. Ada nggak kayak gitu? Boleh nggak antum menolak lamaran perempuan kalau dia nggak cantik? Boleh nggak? Boleh. Ada kisah di dalam Adabul Mufrad, seorang sahabiah, dia menolak lamaran seorang sahabat. Ada ditolak oleh dia.
Ditolak oleh sahabiah tersebut, kemudian sahabat tersebut marah. Akhirnya menimbulkan apa? Sakit hati. Datang sahabat yang kedua, meminangnya, diterima, dibunuh perempuannya. Ada kisah tersebut di dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian dia sampaikan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab bagaimana cara dia bertobat kepada Allah. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Ahayyun ummak, apakah ibu masih hidup? Iya. Maka hendaklah engkau berbakti kepada ibumu. Ini cara dia untuk apa? Menebus kesalahan yang telah dilakukan olehnya. Taib ya. Setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh antum menolak. Misalkan Allah kasih antum kelebihan harta lagi. Antum pengen punya istri yang kedua. Misalnya. Amin. Kok enggak amin sih? Kenapa enggak ada yang amin ini? Enggak berani antum. Aminin lah. Kenapa antum enggak ada yang amin ini? Tadi yang pertama amin antum. Yang kedua kenapa enggak ada yang aminin? Masya Allah. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya, Masya Allah. Iya. Boleh nggak antum nolak? Boleh. Antum bilang tolong cariin anak akhwat. Anak mau yang dia cantik yang pertama. Ya, kemudian solehah. Kalau harta anak nggak peduli karena anak punya harta. Antum paham nggak? Ketika dia datang yang solehah tapi kurang cantik, antum tolak, antum tidak berdosa. Antum paham gak? Karena kan antum bilang tadi kategorinya apa? Yang paling pertama apa? Kecantikannya, bukan kesolehannya. Apakah termasuk ke dalam perkara jahiliyah? Tidak. Ini beda ya, bukan termasuk dari perkara jahiliyah. Ya. Kalau ini kan yang datang untuk menikah, tapi kalau dia menolak kebenaran, dia menolak kebenaran itu yang datang dari orang miskin, orang yang hina, orang yang lebih rendah dari dia ilmunya, dia tolak, maka ini masuk ke dalam perkara ini, ya. Allahu a'lam, seperti itu. Taib. Ada lagi? Ada lagi? Azan jam berapa? Udah masuk? Taib, silakan azan dulu. Taib, kita tutup ya. Kita tutup dengan kafaratul subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.